Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di perdagangan terakhir tahun 2021, IHSG ditutup turun 0,29% ke angka 6.581. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang secara tren masih downtrend dan hari ini salah satu direkturnya mengundurkan diri. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBKP. BBKP hari ini turun 0,73% ke harga 270. Dan untuk BBKP saya memakai grafik dari chart Nexus. Jadi mungkin tampilannya untuk teman-teman yang baru mengikuti channel ini agak berbeda. Karena memang jika kita lihat untuk yang trading view secara grafik atau secara pergerakan BBKP berbeda dengan chart yang ada di tempat lain. Jadi apabila teman-teman lihat di sekuritas teman-teman sendiri, lihat di chart Nexus sama trading view, cuma trading view yang berbeda. Jadi untuk trading view malah sempat berada di harga 240 dan untuk garis EMA 50 dan 150 juga angkanya berbeda. Itu juga pernah saya jelaskan pada saat awal-awal BBKP baru selesai reissue yang membuat untuk trading view khusus untuk chart BBKP doang pergerakannya agak berbeda. Jadi karena ada beberapa yang tidak menyukai grafik dari trading view, jadi saat ini saya kembali memakai chart Nexus untuk BBKP. Jadi bisa kita lihat BBKP saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan minggu ini terlihat sudah turun di bawah support di harga 280. Jadi sebelumnya harga 280 masih kuat menahan penurunan dari saham BBKP. Saat ini harga 280 sudah berubah menjadi resistennya. Sedangkan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 250. Jadi memang saat ini setelah ada rencana reissue sampai selesai reissue pun BBKP belum berhasil bangkit. Apalagi jika kita lihat saat ini ada berita bahwa BBKP mengumumkan direkturnya mengundurkan diri. Memang ini bukan direktur utama tapi salah satu direkturnya mengundurkan diri. Apabila ada pengunduran diri seperti ini merupakan sentimen negatif. Kemarin juga baru saham Bukalapak direktur utamanya mengundurkan diri. Ini memang merupakan sentimen negatif karena apabila tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada sebab yang pasti, biasanya ada masalah di perusahaannya. Jadi bisa kita lihat secara tren BBKP kurang bagus, apalagi ada berita sentimen ini, saya lihat BBKP masih ada potensi untuk terus bergerak turun minggu depan. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry membeli saham BBKP, sebaiknya wait and see dulu. Karena secara tren belum terlihat ada tanda-tanda untuk mengarah ke atas atau tanda-tanda untuk reversal trend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini walaupun cuma 0,73% bisa kita lihat ini ada distribusi besar. Asing memang terlihat 3 hari terakhir ini melakukan sedikit akumulasi, tapi akumulasi asing masih kecil. Sedangkan distribusi di broker summary bisa kita lihat masih sangat besar. Dan secara tren pun saat ini BBKP masih bergerak sangat downtrend. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk turun mendekati support di harga 250 sampai harga 260. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham di harga atas dan menganggap perusahaannya harusnya fundamentalnya masih bagus dan masih ada potensi untuk bangkit tahun depan, bisa coba average down di sekitar supportnya. Untuk saat ini saya lihat support masih di sekitar harga 250. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar harga 250. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman coba average down. Jadi saat ini walaupun sudah mulai turun, jangan average down dulu. Karena masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba menganalisa saham INTP. INTP hari ini naik 4% lebih ke harga 12.100. Jadi kenaikan hari ini membuat INTP berada di sekitar resisten di harga 12.000-nya. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan di atas resisten 12.000 masih ada satu resisten lagi di harga 12.500. Dan secara tren INTP saat ini masih bagus.
Walaupun bergerak sideways tapi dia masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 11.550, garis EMA 150 di sekitar harga 11.525. Bisa kita lihat sempat turun menyentuh support di EMA 50 dan 150 setelah gagal break dari harga 12.000. INTP masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jika kita bandingkan dengan teman dia yaitu SMGR, bisa kita lihat SMGR trennya masih bergerak sangat downtrend. Itu pentingnya kita tahu tren sebuah saham atau minimal indikatornya. Bisa kita lihat SMGR setelah turun dari bawah garis EMA 50 dan 150, trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi walaupun sama-sama di satu sektor yang sama, pergerakannya berbeda. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing memang dalam 4 hari terakhir ini kembali keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INTP juga masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu depan dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 12.500. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade pada saham ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena resisten ini lumayan kuat, bisa kita lihat beberapa kali berusaha ditembus INTP masih gagal break dan turun kembali. Jadi apabila teman-teman lihat gagal break, bisa pertimbangkan take profit. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support EMA 50 dan 150 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Prodia. Prodia hari ini juga naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 9.200. Dan bisa kita lihat di grafik, Prodia secara tren juga masih oke. Karena untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend, walaupun untuk tren jangka pendek mulai bergerak sideways. Dan di sini bisa kita jadiin contoh kasus lagi pentingnya garis EMA 50 dan 150. Untuk Prodia juga bisa kita lihat sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan saat ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Karena bisa bertahan dan rebound, secara tren dia masih layak untuk di hold. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 8.425 dan di atasnya masih ada support di harga 8.500. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat di harga 9.000 dan 9.500. Jadi hari ini walaupun naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break dari resistennya. Untuk garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, pada kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi setelah beberapa minggu terakhir ini terus keluar dari saham Prodia. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Prodia juga masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 9.500 sampai harga 10.000. Tapi sebaiknya juga sama take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini, karena walaupun hari ini naik lumayan tinggi belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi bisa saja naik, tapi untuk peluang untuk break dari resisten kuat ini sepertinya masih sangat kecil. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham SCMA. Saham SCMA hari ini naik 3% lebih ke harga 326. Secara tren bisa kita lihat SCMA saat ini masih bergerak sangat downtrend. Walaupun berhasil rebound, ini belum menandakan bahwa SCMA akan mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Untuk support terdekat saat ini masih di harga 320. Jadi SCMA masih bisa rebound atau bertahan di atas support ini. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 340. Dan untuk resisten EMA 50 di harga 366 dan resisten EMA 150 di harga 376. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara setelah penurunan lumayan dalam 1 minggu terakhir ini. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan bisa kita lihat data broker summary, kenaikan 3% hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing 4 hari terakhir pun masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini sedang downtrend dan bertahan di atas support di 320, mulai ada akumulasi pada saham ini. Jadi menurut saya SCMA juga masih bisa teman-teman pantau minggu depan untuk trading jangka pendek. Atau memang mau hold di sekitar harga 320 pun masih oke, selama support di harga 320 tidak tertembus SCMA ini. Jadi selama di harga 320 masih tak bertahan, minimal SCMA akan mulai bergerak sideways. Jadi yang setelah downtrend mulai sideways sehingga ada potensi untuk reversal trend menuju uptrend kembali.
Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 320-an, bisa hold dengan target take profit terdekat di harga 340 apabila telah gagal break, atau memang hold terus selama support kuat ini tidak terlewati. Tapi ingat, apabila teman-teman entry, saat ini secara umum dia masih downtrend, jadi harus sangat disiplin apabila teman-teman punya saham ini walaupun masih ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.